Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Miss Dwi di mata pelajaran Bahasa Indonesia. Mari kita awali pembelajaran pada hari ini dengan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Pertemuan kali ini kita masih membahas seputar teks laporan observasi. Untuk subbab pada pagi hari ini kita akan membahas tentang struktur teks laporan observasi. Mau tahu apa saja yang ada di dalam teks laporan observasi? Simak pembelajaran berikut ini. Struktur teks laporan observasi terdiri dari 3 bagian. Bagian yang pertama disebut pernyataan umum. Bagian yang kedua disebut deskripsi bagian, dan yang terakhir adalah simpulan. Berikut ini penjelasan dari setiap bagian-bagiannya. Bagian yang pertama disebut pernyataan umum. Pernyataan umum berisi informasi umum seperti nama, kelas, waktu observasi, tempat observasi, dan tambahan lain tentang hal yang dilaporkan. Bagian yang kedua adalah deskripsi bagian. Deskripsi bagian berisi perincian dan inti dari hasil observasi yang dilakukan. Dapat berupa klasifikasi yang bersifat teknis dan deskripsi yang lebih spesifik dari objek, misalnya kualitas, bagian, fungsi, kebiasaan, dan kegunaan. Bagian yang terakhir adalah simpulan. Simpulan berisi tentang ringkasan umum dari hal yang dilaporkan. Berikut ini adalah contoh teks laporan observasi yang dapat kalian baca dan pahami bersama-sama. Berikut ini adalah pembahasan struktur apa saja yang terdapat di dalam teks laporan observasi berikut ini. Seperti yang tadi dijelaskan di depan, bahwa pernyataan umum berisi tentang informasi umum dari objek penelitian atau objek observasi, kemudian kelas dari objek observasi, dan penggolongan atau pengelompokan dari objek observasi. Dalam teks ini, bahwa objek observasinya adalah kelinci. Pada paragraf pertama ini berisi tentang informasi umum tentang tempat tinggal kelinci, yaitu berada di Afrika hingga ke daratan Eropa. Kemudian ada pengelompokan di mana kelinci dibagi menjadi 2 klasifikasi, yaitu kelinci bebas dan kelinci peliharaan. Dan yang terakhir ada penjelasan tentang kelas kelinci atau famili kelinci yang merupakan termasuk ke dalam famili Leporidae. Dari ketiga ciri yang tadi disebutkan, maka paragraf pertama ini masuk ke dalam struktur pernyataan umum dari teks laporan hasil observasi. Dari penjelasan yang sudah disebutkan di depan, bahwa deskripsi bagian berisi tentang informasi-informasi khusus dari objek penelitian dan berisi tentang hasil penelitian atau hasil observasi yang telah dilakukan oleh penulis. Pada paragraf kedua dan ketiga ini terdapat beberapa informasi khusus tentang kelinci, di mana adanya pembagian jenis kelinci berdasarkan jenis bulu dan rasnya. Nah, yang berikutnya di paragraf kedua dan ketiga ini juga terdapat beberapa hasil observasi, di mana kelinci jenis lion adalah hasil persilangan luar antara anggora dan jenis kelinci yang lainnya. Hasil observasi yang lain di mana bahwa makanan kelinci tidak identik dengan wortel saja, tetapi kelinci juga bisa memakan sayur-sayuran hijau, umbi-umbian, dan biji-bijian. Dan pada bagian terakhir ini adalah penutup atau simpulan yang berisikan tentang kesimpulan dari penelitian atau observasi yang telah dilakukan. Nah, pada teks ini penutup atau simpulan terdapat di paragraf keempat. Demikianlah penjelasan tentang struktur teks laporan observasi pada hari ini. Semoga dapat membantu kalian dalam proses pembelajaran. Miss Dwi ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.